Pas hari H pengumuman lombanya itu aku sama Laura bisa dibilang gak berekspektasi untuk menang gitu. Karena kan kita cuma coba-coba pengalaman pertama. Istilahnya kita masih belum tahu apa-apa nih tentang vlogcast, terus tiba-tiba kita ikut lomba. Benar-benar gak berharap aku harus juara 1 gitu, enggak. Jadi pas pengumuman ternyata nama aku sama Laura disebut sama hostnya BSA. Jujur aku sama Laura tuh kaget dan endingnya kita ketawa bareng-bareng di Zoom. Kayak aku ngelihat layarnya Laura gitu, Laura ketawa, aku juga ketawa karena nggak pernah nyangka kita bakal menang gitu. Kalau ditanya seneng, pastinya seneng karena pengalaman pertama dan ternyata membuahkan hasil gitu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami dalam podcast kita kali ini yang ke-39 dengan tema disiplin. Hari ini saya ditemani oleh Keisha Angelina Ayumi. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti akan berkenalan dengan Keisha di podcast kita kali ini. Keisha ini merupakan lulusan SMA Tarsius II. Ada prestasinya di sini, salah satunya adalah juara vlogcast di Universitas Atmajaya di dalam perlombaan Bright Star Announcer. Baik Sobat YBHK, untuk lebih mengenal lagi tentang Keisha, kita akan ikuti podcast kita kali ini. Halo Keisha. Halo Ibu. Ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Angelina Ayumi, alumni SMA Tarsius II angkatan ke-32. Oke, oh fresh graduate ya berarti. Iya, Aduh, baru angkat-angkatnya nih Sobat YBHK. Oke, Keisha, kita lebih lanjut lagi ya. Kamu sudah di SMA Tarsius II lulusan fresh graduate kemarin ini, berarti sudah punya pengalaman di Tarsius II ini. Kira-kira apa sih yang melatar belakangnya kamu memilih SMA Tarsius II ini? Alasan aku pilih sekolah di SMA Tarsius II ini yang pertama karena lokasi sekolah sama rumah aku itu dekat. Terus yang kedua fasilitas sama akreditasi di sekolah Tarsius II ini bagus. Jadi aku mutusin buat masuk di SMA Tarsius II. SMA berarti sebelumnya di sekolah lain. Oke ya. Kemudian selama di Tarsius II itu ada nggak pengalaman atau cerita-cerita, kita flashback ya, nggak apa-apa kan? Kan belum masih anget-angetnya lah. Gimana ceritanya di Tarsius II SMA? Awal aku sekolah di SMA Tarsius II itu masuknya tahun 2019, yang artinya aku masih ada sekolah offline 1 semester nih sebelum pandemi. Menurut aku selama 6 bulan ini jatuhnya aku masih adaptasi lah sama lingkungan SMA kayak gimana, dari mulai lingkungan sekitarnya, pertemanan, terus sistem belajarnya juga, karena pastinya kan di SMP sama di SMA tuh berbeda. Di SMA tuh ada yang namanya penjuruan kan, itu aku belum pernah ngalamin sebelumnya di SMP. Terus kamu masuk jurusan? Aku IPA. Ya. Memang tertarik atau memang kamu nilaimu mendukung ke situ? Kayaknya lebih ke nilai mendukung ke situ, jadinya milih IPA sih. Terus habis itu sekitar bulan Maret 2020 pandemi tuh. Sedih banget sebenarnya pandemi karena nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu guru. Terus aku juga harus bisa dibilang adaptasi lagi nih sama keadaan belajar karena sebelumnya offline terus pindah ke online. Selama online bisa dibilang cukup menyenangkan juga sih karena bisa dibilang gurunya ngajarnya enjoy, anak-anak muridnya juga enjoy. Terus pas tahun 2022 ini awal tahun pemerintah kan ngumumin udah bisa sekolah offline. Ya sayangnya aku kebagian tuh pas masuk ujian doang. Jadi 2-3 minggu persiapan ujian, habis itu sisanya ujian-ujian ketok palu lulus gitu sih. Kalau itu untuk pengalaman selama sekolahnya. Kalau untuk guru-gurunya gimana? Guru-gurunya asik-asik, jujur gaul-gaul gurunya. Gitu sih menurut aku. Seru. Kalau diajarin sama guru-guru di SMA Tarsius II. Apa yang contoh-contoh konkretnya misalnya ngapain yang kadang nih kalau misalnya kita lagi bosan atau diem-diem di kelas gitu lagi ngerjain tugas, beberapa guru nih inisiatif kayak sambil dengerin lagu gimana nih, kayak biar refresh gitu loh otaknya tetap bisa bekerja dengan baik gitu sih. Ya.
Terus untuk yang supaya bisa di-share ke teman-teman nih, kira-kira di SMA Tarsi 2 itu fasilitas apa sih yang menurutmu bisa buat gambaran teman-teman lah yang di luar sana gitu? Untuk fasilitasnya. Pertama tuh lapangan sekolahnya bagus, luas. Kalian bisa main futsal, basket, segala macam bisa di lapangan. Terus yang di bidang aku banget nih ada yang namanya ruangan podcast, ada mic, kamera kayak sekarang gini yang bisa dipakai sama setiap siswa yang ada di sana. Boleh ini memang difasilitasi untuk semuanya boleh atau masuk ke ekskul gitu nanti? Sebenarnya semuanya boleh masuk, tapi untuk biasanya yang pakai itu yang ekskul podcast gitu. Oke. Kemudian di Tarsi 2 itu nilai positif apa yang bisa kamu dapatkan di Banyak sih, terutama core value-nya YBHK yang diterapin di sekolah. Terus guru-guru di sekolah tuh juga bukan cuma ngajarin akademik maupun non akademik, tapi mereka juga nyeritain pengalaman-pengalaman hidup yang kadang bisa kita ambil nilai positifnya gitu, bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari juga. Contohnya boleh dia boleh. Misalnya kalau misalnya kita tuh belajarnya harus tekun biar di masa depan bisa sukses. Terus jangan pernah takut untuk mencoba juga gitu. Oke. Tadi berarti salah satu nilai positifnya tadi mencoba segala sesuatu ya. Nah, kamu kemarin mencoba untuk mengikuti perlombaan ya di Atmaja. Itu offline apa online? Karena pada saat itu lomba diselenggarakan tuh masih pandemi, jadi online lombanya. Gimana itu ketika mengikuti lomba itu, apa yang kamu rasakan, kemudian pengalaman ketika mengikuti lomba itu kan Sobat YBHK mungkin sempat berpikir beberapa ya di kala pandemi itu banyak yang stop tuh karena ya berbagai karena situasi membuat mereka jadinya aduh males nih mau ngapa-ngapain gitu. Nah sedangkan kamu di sini lombanya ini kan pas online. Nah kamu bisa melakukan itu gimana nih cerita? Awalnya kita bisa ngelakuin lomba itu tuh karena direkomendasiin sama guru kita buat coba nih ikut lomba gitu daripada diem-diem aja. Apalagi pada saat itu tuh kebetulan kita udah selesai ujian kenaikan kelas atau PAT itu, penilaian akhir semester ya. PAS ding, sorry. Nah, terus kan ada waktu luang, biasanya libur. Terus guru kita ngerekomendasiin, guru biologi namanya Bu Jen, bilang kayak nih coba deh ikut lomba ini. Awalnya Bu Jen itu mau nyuruh aku lewat temen aku yang kebetulan jadi partner aku di lomba ini, namanya Laura, kayak tolong sampaikan ke Keisha gitu ikut lomba ini. Tapi aku masih ragu karena pada saat itu juga yang namanya vlogcast tuh masih belum dikenal dan belum se-booming sekarang gitu. Terus pas aku lihat posternya ternyata bisa per tim, per kelompok maksimal 2 orang, jadi berpasangan gitu. Terus aku mutusin kenapa nggak coba bareng Laura aja, karena kebetulan aku sama Laura juga deket kan, kalau ngobrol nyambung. Terus apalagi vlogcast kan bisa dibilang poin utamanya tuh ngobrolnya harus nyambung biar suasana di vlogcastnya hidup. Terus hasil aku kayak bilang ke Laura nih, ayo kita berdua aja gimana. Terus Laura setuju, alhasil kita daftar lomba itu. Terus kalau misalnya dibilang persiapan lombanya itu, jujur kita bisa dibilang siap gak siap sih. Karena seperti awal tadi, tujuan kita awalnya itu cuma untuk nyari pengalaman sama mengisi waktu luang karena selesai ujian semester itu. Terus kita ada pertemuan sama panitia-panitia di Bright Star Announcer ini, biasanya disebut BSA biar lebih singkat. Kita dikumpulin jadi satu di Zoom gitu, terus kita dikasih tahu nih syarat dan ketentuannya apa aja. Terus ada beberapa ilmu juga yang aku dapat dari lomba ini, kayak gimana sih cara bikin skrip yang baik, cara bikin bumper yang baik, intro yang baik, outro yang baik. Oh, jadi gitu. Sebelum lomba dikasih briefing dulu. Iya. Terus kita juga dikasih tahu tema, apa yang boleh dilakukan di dalam vlogcast dan apa yang nggak boleh dilakukan gitu sih. Itu kamu dapat filenya atau cuma waktu Zoom itu dikasih tahu? Awalnya secara umum. Awalnya ditampilkan di Zoom secara umum gitu aja, tapi setelah selesai kakaknya ngasih file yang isinya video-video pembahasan tadi gitu. Oh, jadi kamu belajar dari situ ya? Iya, betul. Jadi referensimu salah satunya
dari Zoom tadi. Iya. Ada nggak kamu referensi yang lain? Misalnya pernah lihat, oh ini deh saya pengennya bisa ngomongnya kayak ini gitu. Untuk referensi utamanya nggak ada sih, tapi sempat nonton beberapa vlogcast sebelum Siapa yang kita kamu ngerjain itunya. Untuk referensi itu. Deddy Kobuzer. Kan ada podcast tuh ya. Terus Deddy aja. Iya sih aku. Oh, oke. Kemudian tantangannya apa nih ketika mengikuti lomba ini, kan pasti nggak mudah ya, apalagi pengalaman baru gitu, belajar harus, kamu mau nggak mau kan harus belajar gitu, sesuatu yang memang kamu nggak pahami gitu. Tantangannya apa ketika mengikuti? Karena pas pandemi kita tuh agak bingung gimana sih kita bisa dapat alat-alat yang mensupport kita nih gitu. Awalnya kita daftar lomba itu kepikiran buat kita pinjam sekolah aja, gimana kita izin ke guru-guru, karena seperti yang aku bilang tadi di awal, sekolah itu menyediakan fasilitas podcast itu. Jadi aku sama Laura mikir, yuk kita gunakan aja gitu. Tapi sayangnya sekolah kan tidak boleh dibuka. Jadi mau nggak mau. Waktu tinggi-tingginya itu iya benar banget kan, sekolah nggak bisa dibuka. Terus alhasil daripada kita berhenti tengah jalan karena putus asa, ya udah kita terobos aja. Kita cuma pakai barang-barang seadanya kayak kamera handphone, terus recordingnya via earphone gitu-gitu. Itu sih tantangannya. Terus setelah melalui proses itu, kemudian sudah berakhir ke pengumuman, tentu kan excited banget ya denger pemenangnya gitu. Nggak disebutin gimana sih itu waktu? Jujur pas hari H pengumuman lombanya itu, aku sama Laura bisa dibilang nggak berekspektasi untuk menang gitu, karena kan kita cuma coba-coba pengalaman pertama, istilahnya kita masih belum tahu apa-apa nih tentang vlogcast, terus tiba-tiba kita ikut lomba. Benar-benar gak berharap aku harus juara 1 gitu, enggak. Jadi pas pengumuman ternyata nama aku sama Laura disebut sama hostnya BSA. Jujur aku sama Laura tuh kaget, dan endingnya kita ketawa bareng-bareng di Zoom. Kayak aku ngelihat layarnya Laura gitu, Laura ketawa, aku juga ketawa, karena nggak pernah nyangka kita bakal menang gitu. Kalau ditanya seneng, pastinya seneng karena pengalaman pertama dan ternyata membuahkan hasil gitu. Orang tua cukup support? Orang tua selalu support aku sih, puji Tuhannya. Salah satu di lomba ini termasuk salah satu supportnya. Iya. Dengan bentuk apa misalnya? Orang tua aku ngizinin aku untuk tidur agak larut karena Kamu agak termasuk anak tertib ya. Iya. Biasanya kan anak muda kalau belum jam 1 kan belum biasanya. Iya. Kali ini orang tua aku mengizinkan aku untuk tidur agak larut karena berjuang membuat skrip. Kebetulan ngapal skrip juga, karena posisinya panitia BSA mintanya tuh skrip yang ada harus sesuai dengan apa yang kita omongkan. Berarti pertanyaan dan jawaban harus sama? Iya, jadi apa yang aku sebutkan nama Laura di video itu harus sama-sama skrip. Jadi mau gak mau kita harus ngafal, kita harus bikin skrip lagi, dan orang tua nge-support sih. Jadi aku tidur larut gak apa-apa lah untuk berjuang dalam gitu. Proses dari membuat skrip, kemudian kamu ngafalin, kemudian kamu ambil gambarnya, ambil videonya, itu yang paling lama prosesnya yang mana? Menurut aku bikin skrip sih, karena dibikin skrip itu aku sama Laura harus planning dulu nih, nentuin apa aja sih yang kita mau omongin di vlogcast nanti. Terus kita juga harus memilah poin-poin yang penting, nggak penting gitu. Kalau nggak penting kita keluarkan dari skrip gitu-gitu. Sama editing juga bisa dibilang cukup lama sih, karena kita harus nge-cut video, terus nyesuaiin audio, bikin intro, bikin outro kayak gitu. Durasinya ditentukan? Durasinya ditentukan, seingat aku minimal 10 menit. Oh, minimal 10 menit. Oke. Kalau berarti kamu bisa tahu juga dong apa tempat-tempat yang lain gitu, apa karya-karya yang lain gitu. Ya, kebetulan karya-karya yang dikumpulkan di BSA itu juga diupload oleh kita masing-masing di Instagram untuk memperoleh jumlah like yang paling banyak biar bisa jadi pemenang vlogcast terfavorit gitu. Oh tadi tentang vlogcast sama podcast nih, mungkin Sobat YBK belum tahu nih ya bedanya vlogcast sama podcast. Kalau yang aku dapat dari lomba BSA kemarin, podcast itu biasa dalam bentuk audio, sedangkan vlogcast itu seperti kayak ini sekarang nih, video blog
tapi kita sambil berbicara kayak podcast. Itu sih yang aku pahami dari BSA kemarin perbedaannya. Oke, kemudian untuk tadi sudah support orang tua, kemudian untuk selanjutnya apa planning saat ini? Planning aku selanjutnya itu ngelanjutin studi ke universitas. Sudah daftar, udah dapat? Sudah, kebetulan jurusan sudah. apa? Aku ambil ilmu komunikasi. Oh, cocok banget ya. sudah ada ini bakatnya udah terlihat. Kenapa memilih jurusan itu? Jujur kalau ditanya kenapa, jawabannya tuh karena dari dulu aku udah ada minat dan ketertarikan nih masuk ke dunia yang membutuhkan ilmu komunikasi gitu. Jadi aku putusin buat masuk Ilkom dan kebetulan kemarin sempat menang BSA, jadi merasa kayak ini bidangku nih kayaknya gitu. Jadi aku pilih Ilkom. Ada nggak mungkin keluarga atau kerabat gitu yang memang bekerjanya di bidang itu gitu? Sayangnya kebetulan belum ada. Belum ada. Mungkin kamu satu-satunya ya. Oke. Ketika memilih kampus atau universitas ini, support dari sekolah gitu memfasilitasi apa untuk kamu bisa memilih kampus atau universitas? Ada nggak? Ada. Tarsisius itu, sekolah Tarsisius punya aplikasi yang namanya Tarsi Edu. Nah, isi dari Tarsi Edu ini tuh list universitas-universitas yang pernah ngelakuin promosi di sekolah. Jadi gitu ini kan. aplikasinya kita download gitu ya? Iya, bisa di-download apa? di Play Store, bisa di-download App Store. Aplikasinya Tarsi Edu, Oke, ya. Tarsi Edu. Nah, isinya menurut aku lengkap karena ada video promosinya, bisa kita ulang-ulang, terus ada nama universitasnya, penjelasan tentang universitasnya, jurusan apa aja nih kita yang nggak ada di perlu datang universitas. ya, Iya, sudah dibantu. kita bisa lihat dari Tarsi Edu app itu, terus bagaimana cara mendaftarnya, bahkan kadang ada bagaimana sih cara dapat beasiswa di universitas ini. Jujur itu ngebantu aku banget pas menentuin jurusan dan mau kuliah di mana saat aku kelas 12 itu. Terus sekolah juga rutin ngadain yang namanya EduFair. EduFair tuh sebenarnya sama Tarsi Edu mirip-mirip gitu lah. Tapi bedanya kalau EduFair dia biasanya datang secara langsung ke sekolah. Jadi kita bisa leluasa ngomong sama kakak-kakak dari Universitas A misalnya tentang jurusan ini, atau selama kuliah di sana tuh nanti bakal mau ngapain sih gitu. Dan yang terakhir pastinya nilai rapot sih. Nilai rapot dari sekolah ngebantu aku untuk ngedaftar kuliah. Oke, untuk yang Tarsi Edu ini tadi gampang ya. Jadi kita cuma download terus langsung bisa di situ. Saya ingat aku download terus login, habis itu kita langsung bisa akses isinya. Oke, berarti cukup disupport ya di sini sekolah. Nah, terakhir nih untuk Keisha, kamu sudah melewati fase anak sekolah ya. Berarti sebentar lagi sudah beranjak ke dunia kampus, dunia kuliah. Nah, kira-kira ada pesan nggak ini untuk adik-adikmu yang masih berjuang nih di persekolahan? Terus belajar, terus semangat, jangan pernah menyerah dan jangan takut untuk mencoba. Itu sih. Oke, satu kata kunci yang cukup menarik dari Keisha ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kadang kita kan mungkin mikirnya udah jauh nih, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah, baik Sobat YBHK, podcast singkat kita kali ini kita bisa mengambil pelajaran dari Keisha, yaitu jangan takut untuk mencoba. Baik, demikian podcast kita kali ini. Sukses bersama YBHK.